Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin tertonton kalian video ini ya kan ya. Semoga saja kita selalu diberikan yang namanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan yang paling penting yakni kesehatan kantongi. Nah tapi kan sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah sama ada pesanku satu lagi sama kalian ya, kalau ada iklan di channel ini jangan pula kalian skip ya kan. Kenapa kayak gitu? Karena dengan iklan itulah aku bisa menghasilkan cuan, dari situ juga lah aku ada kesempatan buat terus-terusan bikin konten untuk kalian. Jadi kalau sempat kalian skip iklan itu ya kan, nggak ada lah nanti penghasilan sama aku ya kan, menghalangi rezeki orang lah namanya itu kalian berdosa kalian itu ya kan kalau sempat kalian skip ya kan. Kalaupun nggak mau kalian tonton sampai habis ya, seenggaknya kalian tonton lah 10 sampai 15 detik ya kan. Biar apa? Biar aku nantinya tetap semangat yang namanya buat konten untuk kalian. Nah, jadi kan daripada lama-lama kita berkombur ya kan tanpa tujuan ya kan, langsung aja lah kita masuk ke topik inti pembahasannya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang kebun sawit ya kan, otomatis di dunia ini yang kita tinggali ini pastinya masyarakat yang hidup di dunia ini butuh yang namanya sawit. Nah, jadi kawan-kawan, sawit itu bukan hanya bisa menghasilkan minyak, tetapi banyak hasil sawit itu yang bisa dijadikan bahan kebutuhan sehari-hari ya kan. Dan maka dari itu pastinya kadang terlintas di benak kita ya kan, kira-kira negara manakah yang menjadi penghasil sawit terbesar di dunia? Nah, jadi menurut data yang telah aku baca-baca beberapa dekade terakhir ini, hanya ada dua nama yang menjadi negara menjadi pesaing di titik tertinggi dalam penguasaan sawit di dunia, dan nama negara itu adalah negara Indonesia dan negara Malaysia. Selain memiliki kebun sawit terluas di dunia, dua negara ini pun saling beradu teknologi, inovasi, serta ideologi yang canggih. Namun yang menjadi pertanyaannya, di antara kedua belah pihak negara ini, negara manakah yang keluar sebagai pemenangnya dengan gelar Raja Sawit di dunia? Apakah negara Indonesia atau justru negara tetangga yakni negara Malaysia? Yuk kita bahas di video kali ini. Nah, jadi kalau ngomongin sawit, dua negara yang langsung muncul di kepala banyak orang adalah Indonesia dan Malaysia. Ibaratkannya mereka berdua ini merupakan panggung dunia dalam urusan perkebunan kelapa sawit, karena dua negara ini lagi adu kuat buat jadi yang paling pantas menyandang gelar Raja Sawit di dunia. Tapi ya kan, sebenarnya siapa sih yang paling layak di antara negara Indonesia ataupun negara Malaysia? Yuk lah kalau kayak gitu kita bahas pelan-pelan ya kan, santai aja kita bahas biar rakyat jelata kayak kita ini ya kan nggak kebingungan ya kan menentukan hasilnya ya kan, siapa yang paling cocok jadi gelar Raja Sawit dunia. Nah, jadi untuk perbandingan yang pertama yaitu luas kebun sawit. Nah, jadi kebun sawit mana yang paling besar ya kan? Nah, jadi kalau masalah luas kebun, Indonesia bisa dibilang petarung kelas berat. Luas kebun sawit Indonesia ini diperkirakan 2 kali lipat lebih besar dari perkebunan sawit yang berada di Malaysia. Nah, jadi artinya kalau kebun sawit Indonesia ini kita ibaratkan lapangan bola ya kan, mungkin juga ibaratnya luasan kebun sawit Indonesia ini udah macam planet kecil ya kan. Tapi itu bukan tanpa alasan ya kan, sebetulnya Malaysia itu tetap besar, tapi kalau dibandingkan Indonesia yang jelasnya Malaysia itu masih kalah jauh soal luas lahan kebun sawit. Jadi poin pertama itu dari segi luas kebun sawit, poin pertama jatuh untuk negara Indonesia. Nah, kemudian di perbandingan selanjutnya yaitu antara produksi dan ekspor. Nah, jadi siapa yang paling banyak cuannya ya kan, negara mana? Indonesia atau Malaysia? Nah, jadi untuk urusan hasil panen dan jualan ke luar negeri, sejauh ini Indonesia juga masih berada di posisi paling atas. Minyak sawit Indonesia banyak dipakai buat berbagai produk ya kan, mulai dari gorengan yang mana nantinya minyak itu bisa buat makanan ataupun batagor yang sering kalian makan itu jadi makin kriuk-kriuk dan garing ya kan. Bukan cuman sampai di situ, ternyata sawit juga bisa diolah sampai menjadi bahan kosmetik, bahan sabun, serta
serta biodiesel. Nah, jadi sebetulnya ya kan Malaysia juga jago jualan, terutama karena kualitas pengolahan dan industrinya sudah tertata rapi. Tapi angka penjualan total Indonesia masih jauh lebih tinggi di atas Malaysia. Jadi poin kali ini tetap jatuh kepada Indonesia. Nah, kemudian masuklah kita di perbandingan yang ketiga, yaitu masalah teknologi dan pengelolaan. Nah, kalau udah masuk yang namanya ke ranah teknologi, kemudian ke manajemen kebun sampai pengolahan pabrik, Malaysia punya nilai lebih. Karena sejatinya Malaysia, mereka ini lebih cepat mengembangkan pabrik modern dengan sistem sertifikasi yang lebih rapi dan unggul banyak dalam banyak riset tentang bibit-bibit sawit yang untuk ditanam ya kan. Ibaratnya kita bilang itu bibit unggulnya itu Malaysia itu lebih jago. Ya sebetulnya Indonesia ini juga mulai mengejar ya kan, tapi harus diakui bahwasanya Malaysia lebih duluan dalam hal teknologi seperti ini. Jadi poin penuh untuk negara jiran yakni negara Malaysia. Kemudian di perbandingan yang keempat, yaitu perbandingan antara peran petani kecil ya kan. Nah, jadi di Indonesia itu jutaan masyarakat menggantungkan hidup dari sawit ya kan. Petani, mulai dari petani kecil ya kan, sopir angkutan, pekerja panen ataupun tukang tebas, pabrik ya kan, sampai pedagang gorengan di pinggir jalan. Hampir rata-rata semua ekonomi di setiap daerahnya itu bergantung pada namanya kebun kelapa sawit. Nah, Malaysia juga sebetulnya punya petani sawit, tapi ya kan skala keterlibatan rakyat di Indonesia jauh lebih besar. Jadi dampak ekonominya lebih kerasa sampai ke daerah-daerah ya kan. Jadi kalau kita bilang di poin perbandingan antara petani sawit yang kecilnya ya kan, untuk rakyat-rakyatnya Indonesia tetap mengungguli Malaysia. Jadi poin kali ini jatuh kepada Indonesia. Nah, kemudian di perbandingan yang kelima, yaitu dampak dan lingkungan serta pandangan dunia. Nah, jadi ini sebetulnya ya kan dua-duanya sering jadi sorotan dunia, baik dari Indonesia ataupun Malaysia ini sering disorot dunia lah, apalagi terutama soal isu lingkungan dan deforestasi ya kan. Jadi Indonesia ini dulu sering kena kritik, tapi makin kesini ya kan aturan dan sistem keberlanjutannya mulai diperbaiki ya kan. Selemak pula aku bicara. Ya sebetulnya Malaysia juga sama ya kan, keduanya ya kan berusaha memperbaiki citra ya kan di mata internasional. Jadi kalau untuk di bagian ini sebetulnya keduanya itu masih sama ya kan, masih imbang ya kan, masih harus banyak pembenahan biar dunia nggak cuma lihat sawit dari sisi negatifnya. Jadi pada poin kali ini keduanya dinobatkan sebagai sama poinnya untuk Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi setelah perdebatan panjang ya kan, jadi kira-kira siapa raja sawit dunia yang sesungguhnya? Nah, jadi kalau kita lihat dari total poin ya kan, kategori pemenangnya itu luas kebun itu jatuh kepada Indonesia. Kemudian produksi dan ekspor masih tetap Indonesia. Nah, kemudian teknologi dan pengelolaan mampu dipimpin oleh negara Malaysia. Kemudian dampak ekonomi rakyatnya itu lebih ke Indonesia. Sementara dengan isu lingkungan hasilnya seri. Jadi ya kan sebetulnya hasil akhirnya itu ya kan Indonesia masih paling layak disebut raja sawit dunia, karena pengaruh sawit di Indonesia itu bukan cuma soal ekspor, tapi juga soal ekonomi rakyat yang hidup dari industri ini. Tapi jangan berbangga dulu ya kan, jangan salah, kita Malaysia itu merupakan tetap saingan terkuat terutama di bidang teknologi, pengelolaan industri dan riset sawit. Kalau negara Indonesia ini nggak terus berbenah ya kan, bisa aja suatu hari nanti Malaysia bakalan nyalip negara Indonesia. Nah, kira-kira kawan-kawan setuju nggak dengan pendapat aku? Nah, kalau kayak gitu mana nih warga Indonesia, bangga nggak kalian? Nah, kira-kira mana juga nih warga yang berasal dari Malaysia? Nah, kalau memang ada langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya. Dadah.